Saya lupa untuk record. Oke. Seperti sudah dijelaskan kan kemarin tentang pengantar patologi ya, kemarin sudah dijelaskan apa itu patologi, apa itu patofisiologi, apa itu patogenesis, itu udah beres kemarin. Karena kita mau lihat ini ya terlebih detail terkait cedera sel yang nanti kaitannya ke penyakit. Dan ini adalah gambar ini adalah gambar tahapan evolusi penyakit. Ya, penyakit di dunia ini ada banyak sekali ya. Kalau kalian tahu ada berapa? Ada berapa jumlah penyakit di dunia? Coba tebak kira-kira ada berapa sampai? Itu belum yang penyakit hati, penyakit yang lain-lain ya, iri dengki gitu ya. Baru penyakit yang fisik gitu. Penyakit-penyakit hati lainnya pun ternyata masih banyak gitu. Ya itu mungkin jumlah penyakit di ini ada mungkin ribuan ya, ada ribuan. Kalau kalian juga cek di mana klaim BPJS itu kan penyakit yang ditanggung itu kan sekitar ada 500-an gitu ya. Jadi penyakit di dunia ini ternyata banyak gitu ya. Dari penyakit yang nggak kelihatan sampai yang nggak kelihatan. Kan pernah tahu ya, ada penyakit yang kelihatan ya, tampak luar seperti biasa-biasa saja gitu, tapi ternyata dia ada gangguan gitu kan, ada juga penyakit seperti itu. Itu pun termasuk penyakit gitu. Ya. Terus ada juga yang apa? Sampai nggak tahu ini penyakit atau bukan gitu ya. Jadi karena masih pada ini pro kontra apakah itu penyakit atau bukan gitu. Jadi masih sebenarnya kalau dihitung-hitung penyakit itu banyak sekali. Nah, apa sebenarnya penyebab penyakit gitu ya secara ini? Ya ini ada etiologi atau causes of disease. Ini ada banyak ya. Kita lihat ini ada toksin, infeksi, abnormalitas imunologis, abnormalitas genetik baik yang turunan ataupun dapatan. Kemudian nutritional imbalance, trauma. Nah, ini adalah etiologi atau causes of disease. Nah, ini yang tergambar hanya ini, tapi yang lain itu masih banyak. Misalnya ada hipoksia dan iskemia. Tadi toksin udah ya, ada NGP sudah. Kemudian agen fisik termasuk, dan juga ada penuaan. Itu pun termasuk penyebab cedera sel. Oke, sekarang kita lagi di masa pandemi ya. Jadi untuk yang COVID-19, kalau dari gambar ini masuk yang mana penyebab penyakitnya, kategorinya? Silakan. Dijawab ya, biar tidak bosan. Yang mana, teman-teman? Etiologi. Permisi, Pak. Yang mana jawabannya? Agen infeksius. Oke, agen infeksius ya. Agen infeksius bisa berupa apa aja sih? Yang sedang berjalan apa saat ini? Izin menjawab, Pak. Ya, Virus, ada bakteri, virus, jamur, bakteri, parasit. jamur, parasit. Oke, itu ya. Itu yang agen infeksius. Coba kalau misalnya toksin, contohnya apa? Toksin itu racun ya. Coba apa contohnya yang bisa juga menyebabkan penyakit? Ini masih umum sekali. Apa? Polusi udara, terus zat pengawet dan pewarna makanan. Oke, ya itu masih jauh ya. Tapi yang deket-deket yang udah kalau ketelan langsung penyakitan apa itu kira-kira? Racun, Ya racun ya. racun tumbuhan, dari tumbuhan atau hewan juga bisa, Pak. Ya ya. Kalau kalian tahu misalnya serangga punya toksin gitu ya, atau apa ular punya toksin, nah itu juga bisa menyebabkan cedera sel.
Atau bakteri mengeluarkan toksin sama ya menyebabkan diare. Jadi toksin itu bisa datang dari mana saja. Kemudian ada reaksi imunologis. Kalian bisa beri contoh misalnya yang gimana? Yang bisa menyebabkan cedera sel. Ini yang semester atas harusnya udah canggih ya. Contohnya apa? Penyebab cedera sel yang karena reaksi imunologis. Mungkin seperti penyakit kanker atau autoimun seperti itu, Pak. Oke ya, ada kanker, ada penyakit autoimun gitu ya. Penyakit autoimun contohnya apa? Lupus, kemudian ada diabetes. Lupus, terus? Ada banyak sekali loh penyakit autoimun, cuma satu yang keluar. Ayo apalagi? Kalian harus banyak membaca. Ayo apalagi? Contoh penyakit autoimun. Diabetes, Pak. Diabetes yang tipe berapa? 1. Tipe 1, bagus. Yang lain? Rematik, Pak. Rematik apa? Harus jelas. Sendi. Iya, maksudnya Rheumatoid rematik arthritis, apa Pak. gitu. Rheumatoid arthritis ya, harus lengkap. RA, rheumatoid arthritis ya. Ya, apalagi? Miastenia gravis, Pak. Oke, bagus. Miastenia gravis. Itu yang menyerang apa sih, BTW? Menyerang otot-otot, Pak. Otot ya. Otot mungkin juga kaitannya dengan saraf ya. Ya, saraf dan otot ya. Ya, ada lagi yang memberi contoh penyakit imunologis, autoimun. Sirosis, Pak. Oke, sirosis ya. Menyerang apa dia? Hati. Sirosis. Oh, bukan sirosis ya. Hepatitis mungkin, Pak. Hepatitis oke. Mungkin maksudnya tadi psoriasis ya. Psoriasis itu yang menyerang kulit ya. Ya itu juga penyakit autoimun. Ya sebenarnya banyak ya, ada anemia tertentu juga dia disebabkan penyakit autoimun. Atau kalian tahu ya, mungkin hipersensitivitas gitu ya. Jadi pernah dengar nggak ada orang terkena sindrom Stephen Johnson? Pernah dengar? Nah, itu pun penyakit autoimun ya. Jadi reaksi, tapi lebih tepatnya ke hipersensitivitas. Oke. Ya ini abnormalitas genetik tadi misalnya pasti cancer ya gitu. Nah, ini ada juga nih hipoksia dan iskemia gitu. Jadi ini juga penyebab cedera sel. Dan ini mungkin yang paling banyak terjadi, Pak. Oke, belum selesai tadi ya. Oke, berikutnya barulah menginjak ke patogenesis yang lebih tinggi lagi, yaitu lebih ke mekanisme disease. Di sini bisa menyebabkan dua perubahan, yaitu perubahan biokimia dan perubahan struktural. Jadi misalnya tadi ada mengaruhi sel, nah selnya menjadi gangguan dan menyebabkan proses biokimianya itu berubah. Tidak hanya proses biokimianya, tetapi juga strukturnya. Kalian pernah dengar nggak atau pernah mengalami gitu, diperiksa di rumah sakit, kemudian dicek darahnya, terus keluar beberapa parameter biokimia. Apa contohnya? Apa itu misalnya parameter biokimia yang dites? Misalnya pada gangguan hati, coba, atau kalian pernah sakit DB pernah kan ya? Nah, cek DB kemudian apa itu parameter yang buat penilaiannya? Kadar enzim apa gitu? Coba beri contoh. Trombositnya, Pak. Oke, bisa. Trombositnya turun. Tapi yang biochemical coba. Ada, kalau misalnya ada orang keracunan hati, maka dia akan meningkat atau apa itu? Biasanya dia pasangan.
Pernah dengar nggak? Depannya S, belakangnya T. 4 huruf. SGOT, Iya, SGOT dan SGOT, satu lagi SGPT, Pak. SGBT. SGPT. Ya. PT. PT. Ya, jadi aktivitas enzimnya atau biochemical change, jadi berubah itu ya, kalau karena terjadi suatu cedera gitu ya. Nah, berikutnya terjadi juga abnormalitas pada tingkat molekuler, fungsional, morfologis pada tingkat sel ataupun jaringan. Nah, berikutnya meningkat lagi kalau udah sampai ke manifestasi klinik. Jadi udah muncul tanda dan gejala dari penyakit. Oke ya, jadi dari awal sini hingga kalian bisa merasakan manifestasi klinisnya gitu. Misalnya berupa lemah atau pada penyakit tadi ada bintik merah segala macam. Nah, itu sudah sampai yang manifestasi klinis. Nah, pasti didasari oleh ke bawah-bawahnya ini. Ya, paham ya? Ya, ini urutannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, urutannya adalah sel reversible dan kematian sel. Ya, jadi ketika sel normal, kemudian ketika dia ada cedera gitu ya, injury, ada stimulus gitu ya, dia bisa menyebabkan reversible injury. Nah, ketika ini berjalan progresif atau terus-menerus dan akhirnya pada tingkat keparahan, dia bisa beralih ke irreversible. Artinya tidak bisa terbalikkan. Nah, irreversible injury ini bisa berikutnya mengarah ke dua ini, ke arah kematian sel. Nah, kematian sel ini bisa berupa nekrosis dan apoptosis. Nah, kematian sel dari dua jenis ini memiliki fitur yang sangat berbeda, walaupun ujung-ujungnya kematian sel. Sudah ada yang tahu perbedaan keduanya, nekrosis dan apoptosis? Mungkin di buku PDF yang dibagi Bu Laksmi ada yang sudah membaca, kalian bisa temukan. Silakan bisa berkomentar. Perbedaan nekrosis dan apoptosis. Silakan kalau ada. Kalau apoptosis tuh kematiannya per individu, sedangkan yang nekrosis tuh sekelompok sel. Kelompok sel yang apa? Kematiannya kalau nekrosis itu berarti kayak ya sekelompok. Jadi banyak, kalau yang apoptosis per individu sel. Oh, oke. Ya. Oke, makasih. Mas siapa namanya tadi? Alfaikar, Pak. Alfaikar ya. Alfaikar. 2000 berapa? 20. Oh iya. Posisi di mana sekarang? Purwokerto, Pak. Oh, sudah di orang Purwokerto. Sudah. Oh, orang Purwokerto ya. Pernah ke farmasi belum? Pernah, Pak. Ya, kasihan ya kalian belum tahu kampusnya yang jauh-jauh. Oke ya. Oke, kita bahas lebih detail ya. Makasih udah bagus sudah coba jawab. Jadi apoptosis ini oke ya. Apoptosis dan nekrosis ini punya perbedaan. Coba mana ya? Oh, malah nggak saya gambarkan. Oke. Saya kembali ke buku aja. Ya, kita lihat perbedaan nekrosis dan apoptosis. Oke ya. Ini ada gambar sel normal. Kemudian ada tadi bilang ada reversible injury. Jadi ada cedera yang terbalikan. Nah, itu. Jadi memang sudah ada perubahan itu ya. Jadi ada perbedaan dengan sel normal yang digambarkan di sini ada swelling atau pembengkakan gitu pada retikulum endoplasma dan mitokondria. Kemudian ada blebs gitu ya.
Tapi jika tubuh bisa mengcounter, dia bisa recovery, balik ke normal sel. Tapi jika cederanya tadi udah berlangsung terus-menerus, nah, ini akan terjadi apnekrosis gitu, salah satunya. Jadi di sini kita lihat membran plasmanya itu udah pecah, breakdown, organel nukleus juga udah hancur, kemudian leakage atau bocor isi selnya. Nah, nekrosis ini kematian sel yang bisa mendatangkan inflamasi, jadi bisa memicu kejadian inflamasi. Jadi maka sel-sel inflamasi seperti neutrofil dia akan datang gitu. Dan kerusakan seperti inilah yang biasanya yang menimbulkan penyakit gitu ya. Penyakit itu didasari oleh ini. Nah, sedangkan untuk yang kedua, untuk yang apoptosis, dia agak berbeda ya. Kita lihat dari sel size-nya, kalau yang nekrosis tadi dia enlarge atau swelling, justru kalau apoptosis dia menyusut atau shrinkage. Kemudian tadi ya, inti selnya dia akan menjadi fragmen. Kalau nekrosis plasma membrannya dia disrupted, rusak. Tapi kalau yang apoptosis membrannya itu masih utuh, intact. Kemudian tapi ada perubahan juga ya. Jadi orientasi lipidnya itu berubah. Misalnya fosfatidilserin yang harusnya ke dalam ke intraseluler, dia bisa ke ekstraseluler. Untuk seluler konten juga nekrosis dia udah terpecah-pecah dan akhirnya bocor. Tapi untuk yang apoptosis dia masih utuh atau terperangkap di badan apoptosis atau apoptotic bodies. Inflamasi sekitar dia sering terjadi, tapi pada apoptosis tidak. Nah, fisiologi atau pathologic role, nah untuk nekrosis bervariasi ya. Biasanya kumpulan dari cedera sel yang irreversible. Tapi untuk apoptosis biasanya dia seringnya fisiologis ya. Artinya untuk menghilangkan sel-sel yang tidak diinginkan. Tapi bisa juga yang berupa patologis gitu. Nah, itu adalah perbedaan nekrosis dan apoptosis. Biasanya kayak gini ya, penampakan sel yang nekrosis gitu. Kita lihat. Ini A ini adalah yang normal, ini adalah tubulus ginjal. Sel epitelialnya masih bagus nih ya. Ini. Kemudian yang B ini early atau reversible. Ini karena iskemi ya, kayak gini. Udah ada perbedaan nih ya. Udah mulai tidak beraturan. Nah, kalau udah seperti ini udah kacau nih. Yang bagian C udah nekrotik. Ini adalah gambaran histo dari nekrosis karena pada tubulus ginjal. Terus yang lain, nekrosis ada banyak ya, tapi nggak kita bahas. Sekarang masuk ke apoptosis. Nah, apoptosis kita lihat tadi membrannya masih utuh ya, lihat adik-adik semua. Nih, membrannya masih utuh. Kemudian DNA-nya itu dikondensasi, kemudian difragmentasi. Nah, organel-organelnya tadi tidak bocor, tapi organel-organelnya itu diperangkap di namanya apoptotic body, yaitu badan apoptosis. Terus kemudian apa yang terjadi berikutnya? Nah ini apoptotic body kemudian dimakan oleh fagosit. Nah, jadi sangat rapi sekali ya, karena kematian ini bersifat terprogram. Tadi bolehlah dikatakan individual, tapi lebih tepatnya adalah kematian sel yang terprogram. Jadi memang itu ada perintah sel, dan akhirnya prosesnya sangat bersih ya. Jadi tidak menyebabkan inflamasi pada daerah sekitar. Nah ini itu adalah pengertian dari apoptosis. Nah ini ada gambar tabel ya, bahwa apoptosis itu bisa berperan dua, baik berperan sebagai fisiologis atau proses normal, atau bisa juga menyebabkan karena penyakit atau disebut sebagai pathologic condition. Nah, proses apoptosis itu terjadi ketika apa aja? Nah ini ya, selama proses embryogenesis. Kita sering ya melihat ada janin,
Kemudian yang tadinya bulat, tiba-tiba setelah beberapa bulan dia udah mulai terbentuk kayak organ dan ini ya, misalnya tangan tertentu. Nah, berarti itu selama proses itu ada proses bagian-bagian sel yang dibuang. Nah, itu jadi proses embryogenesis. Selama proses embryogenesis itu terjadi apoptosis. Berikutnya ada turnover jaringan proliferatif, misalnya epitel intestinal kita, epitel usus, kemudian ada limfosit di bone marrow atau susun tulang atau timus, itu juga sel-selnya ada yang mati juga, gitu ya, untuk digantikan dengan yang baru. Nah itu prosesnya adalah apoptosis yang fisiologis. Kemudian ada endometrium, dia diganti, kemudian ini ya, ada limfosit self reaktif tadi, yang limfosit penyebab autoimun tadi, dia dieliminasi. Nah, ini pun sama menggunakan proses apoptosis. Sedangkan untuk yang patologik, nah ini misalnya ada karena kerusakan DNA, itu nanti bisa nyebabin ke kanker ya. Kemudian ada akumulasi misfolded protein. Jadi misalnya pada penyakit Alzheimer, itu terjadi misfolded protein. Jadi beta amyloid terjadi akumulasi, dan akhirnya sel-sel yang mempunyai beta amyloid tadi itu justru mati. Jadi sel sarafnya mati gitu ya, di apoptosis gitu. Nah, akhirnya nanti bisa menyebabkan penyakit Alzheimer. Yaitu sebenarnya karena ada apoptosis yang disebabkan oleh akumulasi misfolded protein. Kemudian karena infeksi, jadi misalnya ada infeksi viral tertentu yang bisa menyebabkan apoptosis. Contohnya ini adalah ada CTL, itu membunuh sel yang diinfeksi. Oke, ini adalah perbedaan antara apoptosis fisiologis dan apoptosis patologik. Ya, untuk apoptosis ada pertanyaan enggak? Silakan. Perbedaan keduanya atau contoh-contohnya ada yang belum jelas. Kalian nanti cari bukunya sendiri ya. Ini materinya udah ada semua di sini. Oke, jika tidak ada saya lanjutkan. Sekarang ke mekanismenya. Oke ya, ke mekanisme. Ini biasanya kalau mekanisme ini anak-anak semester 2 biasanya masih bingung ya. Tapi untuk anak semester atas biasanya udah mulai paham. Oke, tapi saya harap semoga kalian paham. Sekarang bagaimana proses terjadinya atau mekanismenya dari apoptosis? Ya, apoptosis ini bisa dibagi menjadi dua jalur, dua pathway. Ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik disebut juga sebagai jalur mitokondria, sedangkan jalur ekstrinsik bisa juga disebut sebagai death receptor pathway atau reseptor kematian. Ya, kita bahas dulu tentang yang mitokondrial pathway. Pertama, ini ada penyebab injury ya, penyebab cedera, bisa withdrawal atau penarikan growth factor. Jadi growth factornya itu menurun atau hilang. Kemudian ada lagi DNA damage karena radiasi, toksin, radikal bebas gitu ya. Atau yang ketiga tadi karena ada protein misfolding yang menyebabkan nanti stress reticulum endoplasma. Nah, sel injury tadi itu kemudian akan ada dikenali oleh sensor namanya BH3. Ini ada suatu sensor. Kemudian akan diteruskan ke efektor. Vektornya itu adalah BCL2 family. Nah, ini contohnya ada Bugs dan Bug. Nah, BCL2 kemudian akan mengganggu dari kestabilan membran dari mitokondria. Oke ya. Nah, membuat mitokondria ini bocor si membrannya. Nah, akibatnya apa? Sitokrom C dan protein apoptosis lainnya itu keluar gitu dari mitokondria. Nah, sitokrom C ini keluar, kemudian dia akan mengaktifkan caspase. Nah, itu adalah ini ya protein penting pada apoptosis namanya caspase.
dia suka motong-motong protein gitu ya. Nah, kemudian caspase inilah yang akhirnya kalau udah aktif, dia bisa memecah atau memotong dari nukleer, jadi bagian kromatin atau kromosomnya itu dipotong-potong, termasuk juga sitoskeleton atau kerangka sel, sama ya, dia juga dipotong-potong. Nah, akhirnya organ-organ tadi itu dikumpulin di apoptotic body. Nah, akhirnya terus apoptotic body ini lepas dan dimakan oleh si fagosit. Contohnya bisa neutrofil atau makrofag. Oke, ini adalah jalur yang intrinsik. Nah, untuk yang jalur ekstrinsik sebenarnya downstream-nya sama, bawahnya sama, cuma atasnya yang beda. Nah, kalau yang atasnya itu beda adalah ini karena ada penempelan atau interaksi antara reseptor dan ligan. Nah, ini ada FAS dan TNF reseptor. Jadi ada ikatan antara FAS dan TNF reseptor yang membuat protein adaptor ini meneruskan sinyal ke caspase bawahnya dan proses berikutnya sama. Nanti sama ujungnya adalah dimakan oleh fagosit. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, tentang mekanisme apoptosis. Yang saya ceritakan tadi bisa diikuti kan ya? Ini saya kuliahnya pelan sekali. Kalau pada kondisi normal saya nggak sepelan ini. Saya biasanya lebih ngebut ya. Kalau kalian masih baru gitu, jadi ya pelan-pelan. Ini kalau udah semakin lama susah stopnya nanti. Silakan kalau ada pertanyaan, adik sekalian. Oke, jika tidak ada, saya ganti ngerjain kalian nih. Silakan saya tunjuk atau kalian boleh deh sukarela coba ceritakan satu jalur aja dari gambar ini. Mengulang apa yang saya katakan tadi. Mudah kan ya? Silakan. Mencoba pemahaman gitu ya. Sekalian kalau kalian nyoba biasanya lebih ingat. Ya, silakan mencoba menceritakan yang intrinsik atau ekstrinsik boleh. Silakan gambar ini. Ya, nyoba aja. Tidak ada salah benar, cuma ngasah keberanian aja. Sama ngasah pemahaman. Tidak ada yang bakal menyalahkan. Silakan. Belum paham, Pak. Maaf, Pak. Oh iya, silakan. Belum paham. Belum paham? Coba temennya yang sudah paham, coba bantu jelasin. Nanti diikuti ya. Ikuti yang saya ceritakan tadi aja, itu paling gampang. Silakan. Izin mencoba menjelaskan, Pak. Ya, silakan. Ya, bagus nih. Silakan. Ya. Jadi untuk proses mekanisme dari apoptosis sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jalur mitokondrial atau jalur intrinsik dan jalur dead reseptor atau ekstrinsik. Nah, saya akan mencoba menjelaskan yang mitokondrial, Pak. Oke, ya, silakan. Ya, jadi pertama-tama itu terdapat kerusakan sel yang disebabkan oleh berbagai faktor. Itu ada faktor pertumbuhan, kemudian ada DNA damage,
dan lain sebagainya. Nah, faktor tersebut dia mengaktifkan sensor BH3. Kemudian sensor BH3 itu diteruskan ke efektor BCL2 family, ada BAX dengan BAK. Lalu efektor tersebut menyebabkan kestabilan dari membran mitokondria itu terganggu sehingga bocor dari kestabilan membrannya itu akan bocor. Setelah itu protein-proteinnya seperti sitokrom C dan pro-apoptosis protein itu akan keluar, kemudian mengaktifkan kaspase sehingga kaspase tersebut dia akan memotong kromatin seperti itu. Baru masuk ke dalam body apoptosis dan lepas. Gitu, baru dimakan oleh neutrofil dan makrofag seperti itu, Pak. Oke, makasih ya udah nyoba. Oke, itu sekilas tentang apoptosis yang jalur mitokondrial. Ini masih tahapan yang belum detail ya, masih kasar gitu. Ini untuk yang lebih detailnya, saya coba tayangkan video saja ya. Biar kalian ada bayangan nyatanya tentang mekanisme apoptosis. Tunggu bentar. The ability of cancer cells to avoid Ya, ini video dari Genentech ya. Nanti kalian bisa cari juga di YouTube. the ability of cancer cells to avoid apoptosis or programmed cell death and continue to proliferate is one of the hallmarks of cancer and is a major focus of cancer therapy development. Ini sel kanker ya. Two signaling mechanisms exist for activation of apoptosis, an intrinsic mechanism and an extrinsic mechanism. Oke, ada dua jalur, intrinsik dan ekstrinsik. In the Ini kita intrinsik dulu ya. intrinsic pathway, cell death may be triggered through DNA damage or severe Ya, tadi penyebabnya ada banyak, salah satunya adalah DNA damage cell stress. atau stres sel yang tertekan, stress cell. Following activation, intracellular pro-apoptotic proteins are released to activate caspases. Ya, udah mulai muncul ya, nih ada BAX, BAK gitu ya. Ini tadi yang efektor. This ultimately Oke, BAX tadi langsung lihat ya, ada sitokrom C ya kan? Tadi keluar dari si mitokondria ini. results in apoptosis, a process common Nah, ini ada apoptosis, apoptosom. Nah, apoptosom nanti yang memotong-motong kromatin dan sitoskeleton tadi. commonly blocked in tumor cells. Restoring the intrinsic apoptotic pathway Nah, after ini it has been gambar apa ini? inactivated may promote Coba, gambar apa ini namanya? Bagian ini namanya apa? Dijawab apa? Halo? Badan apa? Badan apoptosis, Pak. Iya, badan apoptosis ya. Oke. tumor cell death. The extrinsic pathway is activated sekarang ke in response to ekstrinsik. diverse external signals, such as APO2L trail.
This Ya, death receptor namanya ini. Tadi ada peningkatan fast dan reseptornya. pathway has the potential to induce death of tumor cells Ini, death receptor ya, death receptor. independently of the intrinsic pathway. Development of novel molecules that promote apoptosis by targeting both Ini namanya protein adaptor tadi ya. pathways of apoptosis, intrinsic and extrinsic, advances Nah, ini kaspasenya udah mulai gerak. the understanding of the mechanisms behind tumor cell proliferation. Ya, sama ya, bisa memicu ke apoptosis ini juga sitokrom C gitu. Sama. Genentech Bio-Oncology is committed to developing novel molecules that promote apoptosis by targeting the intrinsic and extrinsic pathways. Ya, dari video ini ada pertanyaan tidak? Sekarang udah mulai ada gambaran ya. Perbedaan apoptosis dan gambarnya. Coba kita satu video lagi boleh? Apoptosis is an important cellular process that allows cells to die in a programmed fashion. Apoptosis plays an essential role in growth and development, such as in the womb, where the fetal hand starts out as webbed, and fingers are formed through the Kita ulangi ya. Apoptosis is an important cellular process that allows cells to die in a programmed fashion. Apoptosis plays an essential role in growth and development, such as in the womb, where the fetal hand starts out as webbed, and fingers are formed through the programmed death of the cells in the web spaces. Oke, tahap ini apoptosis patologis atau fisiologis? Fisiologis, Pak. Fisiologis, Pak. Oke, proaktif ya. Saya tanya dijawab gitu. Ya, ini contoh yang fisiologis yang tadi pada proses embryogenesis. Lihat, kan jari tangan ini muncul itu karena tadinya yang di sini apoptosis itu. Jadi jari tangannya jadi ada. Apoptosis also plays an important role in removing faulty cells. For example, pathological apoptosis may be induced if cellular DNA is damaged beyond repair. In apoptosis, the cell is broken down from within by proteins called caspases. Ini caspase ya, kerjaannya motong-motong gitu. Ini sitoskeleton yang dipotong. For apoptosis to occur, these caspases first need to be activated. Caspase activation can happen via two distinct pathways, called the extrinsic and intrinsic pathways. The first pathway is referred to as the extrinsic pathway, because the initial signal comes from outside the cell. This pathway is often initiated by other cells, commonly by subsets of T lymphocytes. Oke, kita bahas yang ekstrinsik. Ekstrinsik berarti dari luar ya. Nah, ini adalah penempelan antara ligan dan reseptornya. Nah, ligannya itu dari limfosit T. These lymphocytes have a surface molecule known as Fas ligand, or Ini Fas ya. Limfosit T punya namanya Fas ligand. Oke, diingat-ingat. for short. The extrinsic pathway is initiated when Fas-L binds to Fas receptor. Nah, Fas reseptor ini sel yang mau dimatiin ini. Dia punya Fas reseptor. On the surface of the targeted cell. Nah, nempel. This sets off a chain of intracellular events that will ultimately result Itulah in namanya molekul apoptosis. adaptor. The sequence is mediated by a Nah, Fas-associated ini death FADD. or FAD. In the final step of the extrinsic pathway, caspases activate each other in a self-amplifying process called the caspase cascade. Apoptosis is then initiated as the active caspases begin the breakdown of cellular materials. The caspase cascade acts as a common endpoint for the second apoptotic pathway, known as the intrinsic pathway.
As its name suggests, the intrinsic pathway is initiated by signals from within the cell. This intrinsic pathway is regulated by maintaining a balance between two sets of proteins in the mitochondrial membrane: anti-apoptotic proteins, such as BCL2 and BCLX, and pro-apoptotic proteins, such as BAX and BAC. In a healthy cell, the anti-apoptotic proteins bind to the pro-apoptotic ones, thereby blocking their action. But if a cell is damaged, or if it stops receiving survival signals, BCL2 and BCLX are blocked in turn. BAX and BAC are then free to punch a series of channels in mitochondria, allowing mitochondrial substances, such as cytochrome C, to leak out into the cytoplasm. The leaked cytochrome C binds to APAF1 proteins to create a compound that then activates the caspase cascade. Apoptosis plays a key role in growth, immune surveillance, and neoplastic development. In all of these processes, there can be abnormalities of too much or too little apoptosis. For instance, cancer cells survive and replicate because they are able to block apoptosis. Understanding the functioning of the extrinsic and intrinsic pathways, as well as of the caspase cascade, allows us to design targeted therapies based on better regulation of apoptosis. Oke, sudah ada gambaran ya terkait mekanisme apoptosis. Oke, kita lanjut sekarang ke ada kematian jenis lain. Ini ada banyak. Contoh tiganya ada nekroptosis. Kalian baca sendiri ya. Saya belum baca ini. Kemudian ada piroptosis. Berikutnya adalah autofagi. Nah, autofagi ini cukup menarik karena ada proses apa ini ya, eating its own content and recycle. Jadi ada proses daur ulang untuk menyediakan nutrien dan energi. Jadi sel-sel yang ini kita lihat ini mekanismenya, gambarnya. Jadi ada organel sitoplasma karena ada kekurangan nutrisi. Jadi ada nanti ini yang udah rusak tadi ya, organel rusak tadi diselubung gitu. Diselubungi dengan membran vakuola. Nah, akhirnya terus dihancurkan oleh enzim pada lisosom. Jadi dia berfusi dengan lisosom, kemudian dihancurkan. Nah, kemudian hasil pecahan organ yang udah nggak kepake lagi di-recycle menjadi sumber untuk nutrisi. Jadi mungkin nukleotidanya atau gula atau asam aminonya dipakai lagi gitu. Nah, ini adalah autofagi, memakan diri sendiri. Itu ya, ini bentuk kematian yang lain autofagi. Oke. Jelas ya. Sekarang kita masuk ke tadi yang ke bagian awal. Tadi ada hipoksia, iskemia, kemudian ada mutasi, sel stres, infeksi, radiasi, infeksi atau gangguan imunologis. Tadi inilah yang saya sebut sebagai penyebab cedera sel ya. Nah, secara lebih molekuler ini adalah penjelasannya. Jadi kalau hipoksia dan iskemia itu menyebabkan penurunan jumlah ATP gitu ya. Jadi penurunan jumlah ATP yang nanti akan menurunkan fungsi tergantung energi. Nah, berbagai macam stimuli juga bisa meningkatkan ROS. Nah, akhirnya ROS itu akan merusak lipid, protein, dan asam nukleat. Yang lainnya adalah yang lain dengan ini menyebabkan sel injury atau cedera sel yang akhirnya bisa menyebabkan nekrosis. Nah, ini adalah penjelasan lebih detail terkait konsekuensinya. Oke, berikutnya ada akumulasi misfolded protein. Nah, ini ya, salah lipat tadi akan diapoptosis. Kerusakan DNA karena radiasi juga akan memicu apoptosis. Untuk yang infeksi atau gangguan imun, ini bisa menyebabkan proses inflamasi.
dan menyebabkan keluarganya toksik molekul, dan ini bisa menyebabkan dua, baik nekrosis atau apoptosis terjadi bersamaan. Lanjut. Sekarang kita masuk lebih detail ke bagian hipoksia dan iskemia. Kita tahu ya bahwa oksigen itu penting untuk proses metabolik energi, dan jika itu terjadi bisa menyebabkan nekrosis. Nah itu ya. Dua ini adalah bentuknya adalah nekrosis. Mungkin kalian sudah belajar ya di mana SMA gitu terkait ada proses namanya TCA atau tricyclic siklus Krebs lah ya gampangnya. Ada proses glikolisis dan TCA cycle atau siklus Krebs gitu. Nah itu kan pembentukan ATP. Nah di sana hipoksia atau iskemia yang terjadi secara parah atau terus-menerus itu akan memicu kegagalan pembentukan ATP, sehingga ATP-nya akan menurun dalam sel. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Iskemia tadi membuat fosforilasi oksidatifnya menurun, jumlah ATP menurun. Nah, ini ada banyak konsekuensi lagi ya, misalnya pompa natriumnya turun, kemudian influx kalsium, air, dan natrium meningkat, efflux kalsium meningkat, jadi pada keluar nih. Nah, akhirnya membuat IR atau retikulum endoplasma itu membengkak. Sel-sel juga membengkak, kemudian hilangnya mikrofili atau blebs. Nah, konsekuensi lainnya adalah glikolisis anaerobik jadi meningkat, sehingga produksi glikogen menurun, lactic acid meningkat, kalau ini semakin asam maka pH-nya turun. Dan ATP juga mengganggu ke ribosom yang membuat sintesis protein menurun. Nah, ini adalah konsekuensi fungsi dan morfologis dari hipoksia dan iskemia. Ini lebih molekuler lagi artinya gitu ya. Nah, terus tadi saya bilang kan ya, ada dua, ada karena ATP penurunan dan ROS, peningkatan ROS. Nah, peningkatan ROS ini ngaruhnya apa sih? Ini penjelasannya. Jadi ini adalah gambar dari organel nih ya. Jadi ROS itu radiasi, toksin, reperfusi itu bisa menyebabkan dihasilkannya ROS. Nah, ROS ini bisa macam-macam, bisa berupa superoksid, bisa berupa H2O2 atau hidrogen peroksida, atau berupa radikal hidroksil. Nah, sebenarnya kita ada proses alami untuk pembuangan asam radikal bebas tadi, misalnya untuk superoksid diubah menjadi H2O2 oleh enzim SOD, atau H2O2 didekomposisi menjadi H2O oleh enzim glutathione peroksidase atau katalase. Nah, tapi jika jumlah enzim ini tidak cukup atau jumlah ROS yang diproduksi ternyata melampaui dari kemampuan si enzim, nah maka bisa menyebabkan efek patologis. Contohnya adalah peroksidasi lipid yang membuat membrannya rusak, itu ya, lihat. Atau modifikasi protein, membuat proteinnya jadi hancur atau salah lipat. Atau memicu kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi. Nah, ini adalah sebab-sebab akibat yang disebabkan oleh si ROS. Ya, ini ya penjelasannya ya. Tadi sudah saya ceritakan. Ya, untuk sini ada pertanyaan tidak terkait iskemia dan hipoksia, ngaruhnya ke ATP, atau multiple stimulus pencedera bisa meningkatkan ROS dan efeknya tadi. Silakan. Gimana, pusing? Ya, untuk biar nggak pusing, kalian coba nanti baca bukunya sendiri ya. Saya yakin angkatan kalian, anak-anak zaman sekarang kan bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Jadi membaca seperti ini tanpa harus buka kamus, bisa langsung tuh ya, serasa baca bahasa Indonesia.
Ini semua yang saya jelasin hari ini udah ada semua di sini gitu ya. Jadi kalian nanti pas mereview tinggal baca aja gitu. Tapi lumayan padat ya bab 2 ini. Mungkin ada sampai 10-an halaman. Tapi tidak semua saya bahas, nanti bagian terakhir kalsifikasi tidak saya bahas. Cuma sampai regenerasi ya. Jadi apoptosis, cedera sel dan regenerasi. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Ini kuliah terakhir atau masih ada kuliah lagi? Ini kuliah terakhir atau masih ada kuliah lagi? Masih ada kuliah lagi, Masih Bapak. ada, Bapak. Oke, ya. Saya tanya itu dijawab ya. Jangan cuekin saya gitu. Walaupun ini kan saya bisa melihat kalian nih. Apalagi kalau kalian kameranya mati, ini saya bicara sama laptop ini nanti. Ini yang nggak ngidupin kamera, saya nggak tahu kemana ini. Yang duduknya belakang-belakang ini mungkin nggak kelihatan. Masih ada nggak ini? Seperti siapa ini? Vela mana? Vela Syahara suaranya mana? Iya, Bapak. Oh ya, masih ada ya. Coba nih, Syauki Hidayat, mana suaranya? Hadir, Pak. Ya, di mana Syauki sekarang? Gimana? Di Purwokerto tidak? Tidak, Pak. Di mana lagi? Lagi di Gresik. Oh ya, ke Purwokerto aja ya. Iya, Pak. Nanti saya ke sana. Ke Purwokerto biar ini ada temennya. Iya, Pak. Ya. Si Ina sudah ujian loh kamu. Ya, saya tunggu di Purwokerto untuk yang angkatan-angkatan atas ini. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sekarang ke misfolding protein tadi ya. Nah, ini menarik gitu. Kalian tahu nggak? Ada organel sel namanya reticulum endoplasma. Mungkin di SMA kalian tahu ya. Coba. Sebenarnya apa sih fungsi dari reticulum endoplasma organel tersebut? Coba silakan. Ayo apa? Silakan. Ini kok tidak ada suaranya semua, bagaimana ini? Coba deh, kalian coba ingat-ingat, reticulum endoplasma itu fungsinya apa gitu dalam sel? Yang kalian tahu deh. Sintesis protein, Pak. Gimana ulangi? Sintesis protein. Melakukan sintesis protein. Oke ya. Kaitannya dengan protein ya. Jadi bisa buat tempat modifikasi gitu ya, modifikasi. Oke, bagus. Jadi ini yang terjadi adalah kita tahu ya bahwa di reticulum endoplasma itu banyak sekali membran gitu ya. Jadi ketika ada tiap membran pun ini ada reseptornya gitu ya. Contohnya ada IRE1. Nah, ketika ada protein salah lipat, tadi dia akan mengaktifkan pensinyalan pada reticulum endoplasma tadi yang membuat nanti ini terganggu gitu ya si reticulum endoplasmanya dan menyebabkan IR stres gitu ya. Reticulum endoplasma stres. Nah, nanti pun larinya bisa ke arah apoptosis gitu ya. Nah, ini beberapa penyakit yang disebabkan oleh misfolded protein. Yang saya ceritakan tadi penyakit apa tadi? Yang sudah saya ceritakan di awal sekali tadi ada di list ini. Apa itu penyakitnya? Alzheimer, Pak. Alzheimer. Coba tadi saya cerita Alzheimer
ceritanya gimana sih tadi? Boleh baca itu? Alzheimer. Tadi apa yang saya bilang tentang Alzheimer? Coba dari ini dulu. Protein yang misfolding namanya apa? Protein apa namanya? Akumulasi apa yang terjadi pada orang terkena Alzheimer? Proteinnya tadi apa? Beta amiloid ya, beta amiloid. Oke, ini lihat. Ini beta amiloid ini ABT itu artinya beta amiloid. Nah, oke. Nah, abnormal folding of beta amyloid peptide menyebabkan agregasi, oke ya. Jadi dia menggumpal gitu di dalam neuron. Jadi sel-sel sarafnya itu akhirnya apoptosis itu karena ada beta amyloid tadi, ada kumpulan dari itu apoptosis. Nah, ini ternyata baru satu contoh penyakit yang disebabkan oleh misfolded protein. Yang lainnya masih banyak sekali ya. Ya, ini adalah penyakit disebabkan oleh misfolded protein yang menghasilkan ER stress karena cell loss. Jadi apoptosis ya larinya ya. Jadi penyakit lainnya pun masih banyak ini. Kemudian juga ER stress yang menginduksi lain fungsinya, yaitu adalah cell loss dan fungsional defisiensi. Contohnya adalah alfa 1 antitrypsin. Ya, ini bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru ya, membuat jadinya emfisema gitu ya. Kemudian contoh lainnya ada cystic fibrosis yang memicu defisiensi dari protein tadi ya. Contohnya ini adalah CFTR, ini protein yang terpengaruh sehingga nanti hilangnya fungsi CFTR yang membuat transportasi klorida ini terganggu dan memicu kematian sel. Tadi juga ada berikutnya familial hyperkolesterolemia. Nah, ini ada mengganggu protein LDL. Reseptor LDL. LDL apa, Dede? Coba tuh, hiperkolesterol. Berarti LDL apa panjangannya? Low density lipoprotein. Oke, bagus. Jadi ada reseptor LDL. Nah, harusnya reseptor LDL itu bisa mengenali LDL gitu. Tapi karena tadi proteinnya salah lipat sehingga LDL-nya tidak bisa tidak bisa ditangkap yang membuat hiperkolesterolemia. Nah, itu menyebabkan penyakit FH. Oke ya. Familial hyperkolesterolemia. Berikutnya ada Tay-Sachs disease. Ini mengganggu subunit beta heksosanimidase. Ya, ini membuat penumpukan enzim lisosomal. Nah, ini ya, hilangnya enzim lisosomal yang memicu penumpukan gangliosit GM2 pada neuron. Nah, itu adalah beberapa penyakit disebabkan oleh misfolded protein. Tadi udah ya, ini udah paham kali ya, apoptosis. Nah, sekarang ke bagian terakhir, ada adaptasi seluler terhadap stres. Jadi ketika ada stres, sel-sel itu dia berusaha adaptasi dengan berbagai cara. Cara pertama yaitu ada namanya hipertrofi. Hipertrofi ini bisa berupa physiologic adaptation. Contohnya ini adalah orang-orang yang orang-orang yang hamil gitu. Jadi sel-sel pada hipertrofi itu apa? Hipertrofi itu adalah peningkatan ukuran sel ya. Karena ukuran selnya meningkat, akhirnya organ tadi ikut meningkat. Nah, ini adalah contoh pengertian hipertrofi. Ini contohnya pada tadi ya, perkembangan uterus gitu. Dia adalah karena hipertrofi. Ada juga yang namanya patologik ya, patologik hipertrofi. Nah, ini terjadi pembesaran kardiak, pembesaran si jantung
pada orang-orang yang mengalami hipertensi atau penyakit katup aorta. Nah itu. Jadi hipertrofi jantung bisa juga terjadi yang bersifat patologis. Nah ini contoh miokard atau otot tadi ya, otot jantung yang mengalami pembesaran. Ini yang normal sekian, yang hipertrofi dia sekian. Lihat, selnya tidak, jumlah selnya sama tetap satu, tapi dari ukuran dia lebih besar, yang membuat totalnya pun lebih besar dibandingkan normal. Nah itu adalah hipertrofi, itu ya contohnya. Tapi jika terjadi iskemia justru menyebabkan kematian sel. Nah, ini contoh sel yang mati, ini seperti ini. Nah itu contoh hipertrofi. Nah berbeda dengan hiperplasia. Kalau hiperplasia, organnya meningkat, tapi itu disebabkan karena increase in the number of cell. Nah, itu disebabkan karena jumlah selnya yang meningkat, gitu ya. Jadi membuat organnya semakin besar, bukan karena ukurannya, tapi jumlah selnya yang meningkat. Nah, itu adalah pengertian hiperplasia. Nah, mekanisme ketiga yaitu ada namanya atrofi. Atrofi itu justru shrinkage atau penyusutan dari ukuran sel. Ini karena adanya hilangnya substansi sel. Ya, ini ada beberapa contoh yang karena atrofi. Misalnya ini ya, orang yang dia apa itu kecelakaan, kemudian dia tidak bisa jalan, nah itu maka otot kakinya itu bisa menyusut gitu, karena terjadi atrofi. Sekarang tidak pernah dipakai. Kemudian yang terakhir ada namanya metaplasia. Metaplasia ini adalah penggantian sel dewasa, baik berupa epitelial atau mesenkimal, digantikan oleh sel dewasa lain. Nah ini contoh metaplasia pada ini ya, pada bronkus. Jadi apa yang terjadi, lihat, ini harusnya epitelial normal kolumnar yang ada gitu ya. Jadi selnya bagus gitu ya. Ini kita lihat lagi di sel normal kolumnar, lihat tuh ada ininya silianya. Nah ini silianya ini penting untuk ini ya, proses pengusiran apa zat-zat yang tidak berbahaya gitu. Zat-zat yang berbahaya. Tapi apa yang terjadi pada perokok gitu ya, nih lihat. Pada habitual cigarette smoker, nah itu, yang terjadi adalah sel ini diganti gitu, karena dia rapuh ya, rapuh digantikan dengan sel yang lebih kuat. Jadi adaptasi, selnya membentuk namanya metaplasia squamosa. Tapi apa yang terjadi, penggantian ini memang membuat tadi lebih kuat, tapi akhirnya sel ini yang justru tadi ada silianya jadi nggak ada gitu ya. Nah itu sebenarnya merupakan suatu gangguan karena fungsi normalnya jadi tergantikan, apa mekanisme protektifnya itu hilang. Seperti pada sekresi mukus dan pembersihan siliari gitu ya terhadap partikulat tertentu. Nah gitu ya. Jadi bagi kalian yang merokok itu bisa jadi terjadi metaplasia pada normal kolumnar epitelium yang semula normal punya silianya bagus ini ya, bisa menghasilkan mukus, bisa mengusir partikulat gitu. Nah itu diubah menjadi seperti ini. Nah kalau udah seperti ini sebenarnya dibuat karena ada serangan dari rokok tadi ya. Nah tapi ini sebenarnya hilang fungsinya gitu. Oke, itu adalah adaptasi seluler, bisa berupa hipertrofi, hiperplasia, atrofi, dan metaplasia. Oke, saya harap kalian bisa ingat keempat ini. Coba saya kalian coba ya cerita, ambil satu contoh dari keempat tadi. 4 adaptasi sel. Apa namanya dan contohnya apa? Silahkan. Permisi, Pak. Ya.
Mau nyoba? Ya, mau yang mana adaptasinya? Yang hipertrofi. Oke, gimana ceritanya? Apa contohnya? Contohnya itu pembesaran fisiologis pada uterus selama kehamilan. Oh ya, tadi saya lupa pengertiannya hipertrofi apa? Hipertrofi itu meningkatnya ukuran sel yang mengakibatkan organnya itu bertambah besar. Oh ya, oke. Itu pada proses fisiologis ya selama perkembangan pregnancy. Oke, bagus. Berikutnya silakan. Yang lain. Yang hiperplasia saya lupa jelasin tadi ya. Hiperplasia itu misalnya pada hiperplasia prostat. Jadi ada orang-orang yang ini ya, pada orang-orang yang sudah senior, kalau udah tua gitu ya, itu ada namanya hiperplasia prostat gitu. Nah, itu jadi sukar mengendalikan ini, mengendalikan urin gitu ya, lihat. Namanya benigna prostatic hyperplasia. Ini adalah contoh hiperplasia patologis diinduksi karena respon oleh ini ya, androgen. Bisa juga karena infeksi yang membuat apa ini hiperplasia tadi. Oke ya, nah ini jumlah selnya meningkat dan organnya akhirnya membesar gitu ya. Nah akhirnya tapi membuat kesulitan ketika berurin. Ya itu contoh hiperplasia gitu ya. Jadi kalian sudah tahu ada 4 adaptasi sel dan contoh-contohnya. Hipertrofi tadi yang pada orang hamil atau yang kondisi patologis adalah yang hipertrofi jantung. Kemudian ada hiperplasia. Contohnya benigna hiperplasia prostat. Kemudian ada atrofi, misalnya penyusutan karena tadi orang yang tidak bergerak. Kemudian ada metaplasia pada perokok ini yang hilangnya epitelial kolumnar. Sudah ditangkap ya, adik-adik sekalian? Bisa diikuti? Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, materi hari ini cukup ya. Jadi itu aja intinya. Jadi walaupun buku ini tebal, tapi materinya yang seperti yang saya jelaskan kok. Jadi tidak yang ini tidak kita bahas. Ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup ya. Cukup sekian. Adik bisa baca bukunya. Ya. Sekian hari ini, terima kasih.